Ketika saya sentuh tangan sebelah kiri seperti ini, bayangkan kebencian, kegelisahan Mbak Tuti kepada seseorang yang mengganggu pikiran Mbak Tuti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan salah satu instruktur hipnotis halus dari Taiwan, cewek teman-teman. Dan beliau ini belajar lewat online. 不知道你的名字，你是什么名字啊？越想越忘记，越想越忘记。你是什么名字？越想越忘记，你忘记吗？越想越忘记，你什么名字？你什么名字啊？ Oke, perkenalan dulu, namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Tuti Aryani. Saya berdomisili di Taiwan dan saya kali ini pulang Indo cuti. Dan saya kebetulan di Surabaya ada workshop, jadi saya mampir ke rumahnya Mas Roni. Oke, aslinya dari mana Mbak Indonesianya? Saya asli dari Pacitan, Jawa Timur. Oh, asli Pacitan, Jawa Timur ya, asli Pacitan. Awal mengenal hipnotis Mbak, dari mana awal mengenalnya? Saya mengenalnya dari awalnya itu dari YouTube, Mas. Dari YouTube? Iya, melihat YouTube, terus kebenaran teman saya itu ngajakin gabung sama Mbak Mila itu. Temannya siapa Mbak Mila itu? Mbak Mila. Nah, akhirnya saya lihat YouTube jadi tertarik karena ada hipnotis dan juga ada sulap. Oh, ada sulapnya juga. Ya. Tertarik sama sulap juga. Saya tertarik banget sama sulap. Dan kalau nggak salah sebelum ikut kelas saya sudah pernah ikut juga ya? Sudah. Sudah pernah? Sudah pernah. Di berapa lembaga? Satu. Oh, terus akhirnya kenapa memutuskan bergabung di hipnotis halus itu kenapa? Karena saya melihat hipnotis halus itu bisa merubah seseorang, itu bisa menjadi lebih pede, jadi lebih, pokoknya merubah tentang kehidupan kayak gitu. Memang sudah pernah praktek Mbak Mila? Mbak Tuti? Sudah, Mas. Sudah pernah ya? Iya. Bisa? Alhamdulillah bisa. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi Mbak Tuti ini ambil kelas saya waktu itu langsung yang instruktur ya Mbak? Apa master dulu? Enggak, aku langsung instruktur. Langsung instruktur ya. Jadi instruktur itu kelebihannya ya memang dapat alat-alat untuk membuat self image tadi ya. Jadi untuk menghipnotis orang itu jauh lebih mudah. Dan kalau nggak salah kemarin Mbak Tuti juga mengirim video ke saya juga ya, menghipnotis bapak-bapak asli dari Taiwan itu ya. Iya. Pakai bahasa Taiwan itu ya. Iya. Nah itu teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada yang berpikir bahwasanya belajar hipnotis lewat online itu nggak bisa, susah atau sulit. Nah ini bukti yang kesekian kali ya dari alumni saya, bahwasanya memang rata-rata alumni saya itu online semua rata-rata Mbak. Justru malah yang jadi itu malah yang online ya, maksudnya yang dia berkembang pesat itu loh. Menurut Mbak Tuti gimana sih pembelajarannya itu, gimana metodenya waktu belajar sama saya itu gimana? Biar teman-teman juga nanti ada gambaran nih ketika mereka ada yang mau gabung, sulitkah, terus materinya gimana, terus prakteknya kayak gimana, terus dibimbing apa enggak, gimana Mbak? Ceritanya. Kalau menurut saya di Mas Roni itu materinya sangat simpel dan mudah banget dimengerti. Karena di setiap materi itu setelah materi langsung ada contoh, jadi bisa langsung dipraktekkan. Langsung bisa praktek ya? Kalau di tempat lain kan enggak. Dulu dapat materi juga kan? Dapat materi, cuman materi-materi doang, contohnya itu belakangan. Oh, contohnya belakangan ya? Oh gitu. Untuk support sistemnya Mbak, ketika ada kendala itu dibantu apa enggak? Jangan karena berhadapan dengan saya, ini murni ungkapin aja kalau Mas Roni itu slow respon atau gimana. Oh, Mas Roni orangnya baik banget, dan ketika dihubungin juga langsung merespon, dan ketika ada masalah dia sangat membantu. Itu bukan karena kamu di depanku ya? Enggak Mas, bener-bener. Pure ya? Bener banget. Ya, nanti saya tayangkan teman-teman ketika Mbak Tuti itu menghipnotis orang Taiwan ya. Jadi memang saya juga kaget, dia menghipnotis itu pakai bahasa Taiwan. Artinya, ini keren nih, karena kan di sini kan kita bicara hipnotis kan komunikasi ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ketika Mbak Tuti waktu itu ngirim video ke saya bisa menghipnotis orang Taiwan, cuman sayang waktu itu mic-nya, audionya kurang ini ya. Jadi berisik. Cuman untuk videonya ada, itu keren sekali itu. Nah belajar itu mudah nggak sih Mbak? Waktu belajar itu loh, atau bayangannya ketika Mbak Tuti
mengenal kata hipnotis sebelum belajar itu apa? Jentikin gini tidur kah, mantra kah atau apa gitu? Karena saya dulu udah pernah lihat di TV Mas, yang uya-uya itu. Kayaknya Oke. enak banget 1, 2, 3 tidur ya. Terus Ya, akhirnya saya memutuskan. kayak gitu. Pingin seperti apa sih kayak gitu, penasaran. Terus setelah kayak gitu. belajar tahu materinya gimana? Apa reaksinya? Wah, ternyata susah. Oh, ternyata gini-gini. Iya. Cerita dong, maksudnya. Ya, sebenarnya sih susah-susah enggak ya, Mas. Susah enggak? Tergantung kita mempelajarinya itu gimana. Kalau kita itu mempelajarinya dengan fokus, itu cepat. Cepat ya? Berapa ini sih, Mbak? Berapa hari, berapa minggu, berapa jam bisanya waktu setelah saya kirim? Belum 1 bulan itu udah bisa praktek. Belum 1 bulan ya? Jadi ketika saya kirim video itu, terus dilihat-lihat sendiri, bahkan jarang bimbingan sama saya kayaknya. Jarang. Kayaknya lihat-lihat itu ya, video yang saya kirim itu ya. Cuman kalau ada apa-apa aja saya Cuman konsultasi ya. Oke lah, jadi keren sekali. Nah, di Taiwan itu kan banyak ya Mbak ya, alumni kita kan luar biasa banyaknya ya. Benar. Melihat Mbak Tuti ini bisa hipnotis, bisa hipnoterapi, pernah nggak nerapi teman-teman di Taiwan gitu? Pernah Mas. Pernah ya? Iya. Biasanya kasus apa sih mereka itu yang sering? Biasanya itu ya kangen sama keluarga yang kangen sama keluarga. Karena orang yang pergi ke Taiwan itu kebanyakan itu bermasalah gitu. Oh iya, bermasalah. Terus sama keluarga, terus kalau yang udah lama di sana itu kan kangen, terus banyak pikiran, akhirnya bisa kena penyakit itu, anxiety itu loh Mas. Oh banyak yang penyakit anxiety di Taiwan, banyak ya? Terus diterapi gitu? Iya, diterapi. Tapi ya kadang ada yang sekali itu bisa kena, maksudnya bisa sembuh gitu. Kadang ya 2 kali. Nggak mesti. Artinya walaupun Mbak Tuti sebagai TKW pun nggak ada masalah ya belajar hipnotis ya? Nggak ada masalah. Nggak mengganggu? Enggak. Semua itu tergantung niat kita. Tergantung niat ya? Walaupun sambil kerja jadi TKW ternyata juga bisa juga ya? Bisa. Bahkan saya lihat video-video Mbak Tuti juga banyak juga ya di TikTok ya. Di TikTok apa YouTube Mbak aktifnya? TikTok ya. TikToknya apa Mbak kalau boleh tahu? Alis Hipnoterapi. Alis Hipnoterapi, nanti kita share di bawah ini ya. Jadi sedikit gambaran teman-teman, Mbak Tuti ini di Taiwan kerja sebagai TKW, kemudian belajar hipnotis lewat online. Nah, artinya walaupun belajar lewat online, ternyata Mbak Tuti ini bisa melakukan semua materi yang saya kirimkan. Jadi kalau teman-teman misalnya ragukah atau tipu-tipukah atau apa, ya ini sudah membuktikan. Artinya kita bukan sekedar memberikan janji, oh nanti kamu bisa gini-gini, enggak. Ini orangnya langsung datang. Bahkan video-video saya yang dulu-dulu juga banyak ya, yang sudah kesini juga, yang dari Taiwan itu ya. Ada Mas Dika, Mata Hati, Mas Dika Nyoma, ada Mas Andi Kipo, ada Mas Andre, ada Mas, banyak lah di situ. Nah, ada Mas Eko juga gitu. Jadi walaupun mereka hasil dari online, ternyata ya hasilnya juga nggak jauh beda ya. Nah, kebetulan Mbak Tuti pas cuti, pas besok saya ada kelas di Surabaya ya. Nah, akhirnya bisa ikut ke Surabaya. Dan ada Mbak Mila juga yang dari Taiwan juga ya. Besok ada. Ada Mbak Mila dari Taiwan, instruktur kita juga. Kebetulan ambil cuti juga, besok kita ketemu di Surabaya. Nah, yang sudah didapatkan setelah belajar hipnoterapi dari De La Serna itu apa Mbak? Ada nggak perubahan yang didapatkan? Ada Mas. Apa? Yang pertama, saya itu lebih percaya diri dari sebelumnya. Karena dulu itu saya kalau ketemu orang itu gimana ya, nggak pede, pokoknya minder gitu. Serius? Itu yang serius. Sebelum belajar itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa merubah pola kehidupan. Pola kehidupannya? Itu yang dirasakan ya? Iya, baru itu yang dirasakan. Terus untuk teman-teman yang misalnya ragu nih mau belajar hipnotis halus terutama ya, ragu gimana pengalamannya, tips-tipsnya Mbak Tuti apa sih biar teman-teman tuh nggak ragu atau ini loh bener-bener ngomong sama teman-teman yang ada di itu Pak. Oke. Ya buat teman-teman yang mau belajar hipnotis halus ataupun hipnoterapi, jangan ragu di kelas online, di kelasnya Mas Roni De La Serna, karena itu memang benar-benar kenyataan. Dan membuktikan ya? Dan saya membuktikan sendiri. Bahkan juga sudah punya murid juga ya, Mbak Tuti ya? Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi cuman belajar beberapa minggu ya, karena Mbak Tuti itu nggak pernah konsultasi ya. Dia lihat
video yang saya kirim-kirim, kemudian tiba-tiba ngirimin video saya, bisa praktek gitu. Ya paling kalau ada kendala sedikit-sedikit sih, paling Mbak Tutiknya langsung konsultasi. Kira-kira gitu. Nah, harapan ke depan nih Mbak Tutik, kira-kira pengen apa?